Bab 018. Zaida mengusap dadanya sendiri sambil terus beristighfar dalam hati. Ia harap, pikiran buruknya salah. Ia pun akhirnya kembali lagi ke kamar tanpa membangunkan Firza. Ketika azan subuh berkumandang, Firza baru terbangun. Ia mengusap wajahnya dan terkejut karena ketiduran. Sebenarnya, niat Firza hanya akan rebahan di sofa itu beberapa saat saja, lalu ia akan kembali ke kamarnya bersama Zaida. Namun, mungkin ia sendiri sudah sangat kelelahan dan kurang tidur, jadi malah kebablasan tidur sampai subuh. Astagfirullah, aku malah tidur sampai subuh di sini. Zaida pasti nyariin. Firza langsung buru-buru ke kamar. Ia akan menjelaskan yang sebenarnya kepada Zaida nanti kalau memang Zaida menanyakan mengapa Firza tidak ada di kamar, tetapi ketika ia sampai ke kamar mereka, rupanya Zaida 53. Malah masih terlelap. Firza malah bernapas lega. Ia hanya tidak mau Zaida berpikiran buruk karena Firza tiba-tiba saja keluar kamar tanpa mengatakan apa-apa padanya. Firza pun langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri sekalian berwudu. Ketika Firza masuk ke kamar mandi, barulah Zaida membuka matanya. Wanita itu menghela napas panjang. Ia tidak bisa tidur sejak mengetahui Firza terlelap di sofa. Ketika Firza selesai mandi, ia melihat Zaida duduk di pinggiran ranjang. Firza menatapnya kemudian berkata, "Kamu udah bangun?" Zaida mengangguk. Firza langsung mengambil pakaiannya dan bersiap-siap. "Saya mau salat subuh dulu di masjid ya." "Iya," jawab Zaida singkat. Firza mengucapkan salam kemudian pergi meninggalkan Zaida. Di situ, Zaida mengepalkan telapak tangannya kuat-kuat. Ia menunduk dan tersenyum kecewa dengan sikap Firza. "Aku kira Mas Firza akan jujur dan jelasin semuanya, tapi apa? Dia malah bersikap seolah-olah nggak terjadi apa-apa." Zaida sudah menunggu, ia tidak mau asal menuduh, makanya ia diam saja dan menunggu supaya Firza sendiri yang menjelaskan semuanya. Namun ternyata, Firza malah tidak melakukan itu. Pagi harinya setelah sarapan, Zaida masih lebih banyak diam kepada Firza. Ia terus kepikiran dengan apa yang terjadi tadi malam. Apalagi, Firza juga tidak menjelaskan apapun. Hal itu membuat Zaida hanya bisa menebak-nebak saja. Lalu, Niki menghampiri Zaida dan Firza. Gadis itu sudah berganti pakaian lebih sopan dan membawa tasnya. "Bang Firza, Zaida, aku pamit mau pulang dulu ya. Makasih udah diizinkan untuk nginep tadi malam." Zaida dan Firza sama-sama mengangguk. Lalu, pandangan Niki kembali terfokus hanya kepada Firza. Zaida hanya memperhatikan saja, tetapi jika dilihat-lihat, Niki memang tampak sangat menyukai Firza. Entah suka macam apa yang dirasakan gadis itu. Namun, Zaida menyadari bahwa kedua mata gadis itu selalu berbinar-binar tiap kali dirinya berbicara dengan Firza. "Abang sendiri kapan balik ke kota?" tanya Niki. Firza mengendikkan bahunya. "Mungkin 3 hari lagi. Soalnya sekarang abang juga masih dalam masa cuti." Niki mangut-mangut.
Semoga cepat balik deh, Bang. Hehe. Firza diam saja, sementara Zaida merasa terganggu dengan kalimat tersebut. Memangnya kenapa kalau Firza cepat kembali? Oh iya Bang, makasih juga ya untuk yang semalam. Abang jago banget, ucap Niki tiba-tiba. Setelah mengatakan itu, Niki langsung pergi begitu saja tanpa menjelaskan apa-apa. Zaida yang mendengarnya benar-benar kesal. Ia hanya bisa mengepalkan telapak tangannya kuat-kuat. Apa maksudnya coba? 54. Setelah Niki benar-benar pergi, Zaida sungguh tidak bisa lagi menahan kekesalannya. Namun, Zaida tidak bisa marah-marah, dan pada akhirnya ia menjadi lebih banyak diam. Sayangnya, Firza sendiri tidak peka. Ia malah mengira kalau Zaida masih lelah karena acara kemarin, makanya wanita itu lebih banyak diam. Lalu, Zaida dan Firza pun kembali ke kamar untuk membereskan barang-barang mereka. Sampai mereka masuk kamar, Zaida masih terus membisu. Firza sebenarnya memperhatikan perubahan tersebut, ia hanya salah mengira saja alasan Zaida diam. Zaida baru hendak mengambil pakaian-pakaian yang ada di lemari untuk dilipat, tetapi Firza sudah lebih dulu menahan lengannya. Zaida. Zaida menoleh, tetapi ia tidak menjawab seperti biasa. Sini, duduk dulu. Firza menarik pelan lengan Zaida dan membawanya duduk di ranjang. Mereka berdua duduk bersebelahan. Zaida sendiri bingung Firza bermaksud untuk melakukan apa, jadi ia hanya diam. Tiba-tiba, Firza menarik kaki Zaida dan meletakkannya di atas paha pria itu. Zaida kaget. Ia berusaha untuk menarik kakinya, tetapi Firza malah menahan pergelangan kaki Zaida. Jangan diturunkan. Saya mau pijitin kamu, kamu pasti capek. Ia berdiri terus pas acara resepsi semalam. Kita juga cuma duduk sebentar. Aku nggak capek, balas Zaida dingin, lah kembali berusaha menarik kakinya, tetapi lagi-lagi Firza menahan. Jangan bohong. Mendengar kalimat itu, hati Zaida malah tersinggung. Aku bukan pembohong. Serunya agak keras. Zaida langsung menarik paksa kakinya ketika ada celah. Berhubung Firza terkejut karena Zaida mendadak menaikkan nada suaranya, pegangan pria itu pada pergelangan kaki Zaida menjadi longgar sehingga Zaida pun bisa menarik kakinya. Firza heran, dan sebenarnya cukup syok mendengar suara Zaida yang meninggi. Firza seketika membatin, apa ini efek datang bulan? Iya. Makanya Zaida jadi lebih sensitif. Firza akhirnya menatap Zaida lekat-lekat kemudian bertanya, kalau enggak capek, terus kenapa kok kelihatan muram gitu? Apa kamu lagi sakit, Zaida? Firza berusaha bertanya dengan nada selembut mungkin. Firza pernah membaca di salah satu artikel, bahwa wanita yang sedang haid biasanya kondisi hormon sedang tidak stabil, sehingga mereka bisa sangat sensitif untuk hal-hal yang sebenarnya sepele. Zaida malah mengembuskan napas kasar dan menatap tajam kepada Firza. Mas masih nggak mau jujur. 55. Firza mengernyit. Jujur soal apa? Zaida kesal bukan main. Bisa-bisanya Firza masih bertanya. Apa yang terjadi semalam antara Mas sama Niki? Kenapa tadi Niki bilang kayak gitu?
Firza kaget. Maksudnya bagaimana? Oh, Mas Firza masih mau ngelak. Aku lihat sendiri kalau kamu tidur di sofa, Mas, di depan kamar Niki. Kamu bahkan gak pamitan sama aku dan main keluar kamar gitu aja untuk tidur di tempat lain. Sebenarnya kalian itu punya hubungan apa sih? Kalian itu enggak bersaudara tapi malah deket banget. Bahkan, kamu juga dipeluk-peluk sama dia, dan kamu malah diem aja, Mas. Nada suara Zaida meninggi. Kali ini, ia benar-benar sudah tidak tahan lagi. Zaida sebenarnya tidak suka marah-marah, ia ingin Firza mengaku sendiri, menjelaskan apa yang terjadi. Sayangnya, ketika Zaida sudah memancing topik tersebut, Firza masih saja terkesan tidak tahu apa-apa. Itu membuat dada Arun bergemuruh. Lah benar-benar marah sekarang. Ledakan amarah itu sudah ia tahan-tahan sejak ia mendapati Firza tidur di sofa, dan sekarang ia sudah tidak bisa menahannya lagi. Firza menghela napas panjang seraya mengusap wajahnya. Sekarang ia sudah paham mengapa Zaida lebih banyak diam. Ia yang mengira Zaida sedang lelah, rupanya semua itu salah. Zaida diam karena marah, dan amarah itu disebabkan oleh Firza sendiri yang sialnya kurang peka. Saya minta maaf, Zaida. Saya bisa jelasin situasinya, kamu jangan suzon dulu. Zaida mendecak kesal. Gimana aku nggak suzon kalau kejadiannya kayak gitu, Mas? Iya, saya paham. Makanya, saya mau jelasin ke kamu. Tolong dengarkan, ya. Jadi sebenarnya, semalam saya memang keluar kamar dan tidur di sofa karena Niki itu fobia sama kecoa. Dia minta tolong saya untuk buang kecoa yang ada di kamarnya. Tadinya, saya mau ajak kamu ke sana, tapi saya nggak tega lihat kamu tidur nyenyak. Saya sendiri juga capek semalam, makanya saya tahu, kamu pasti juga capek. Saya pengen kamu istirahat dengan tenang. Lalu, soal saya yang akhirnya tidur di sofa itu karena Niki ketakutan. Saya tidur di sofa supaya Niki nggak takut lagi dan parno kalau kecoanya balik lagi ke kamarnya. Tadinya, saya cuma mau rebahan di sofa sebentar, setidaknya sampai Niki tidur, tapi saya ngantuk banget, jadinya malah ketiduran sampai subuh. Zaida mengepalkan telapak tangannya. Dia bukan anak kecil, Mas. Iya, saya tahu, sahut Firza. Tapi sifat Niki dari dulu memang seperti itu. Ini di luar kendali saya, Zaida. Bukan di luar kendali kamu, Mas. Kamu aja yang nggak mau untuk ambil sikap. Maksud kamu bagaimana, Zaida? Zaida mendecak kesal. Kalau memang sifat Niki dari dulu kayak gitu, ya harusnya Mas Firza bisa ambil sikap tegas untuk nggak selalu mengiyakan kemauan dia dong. Mas Firza harus bisa tegas, jangan terus-terusan nurutin kemauan Niki. Kamu emang nggak bisa mengendalikan sifat Niki, tapi kamu bisa mengatur respon kamu sendiri, Mas. Firza menghela napas panjang. Zaida, saya. Mas harusnya jaga jarak sama Niki. Imbu Zaida. Kalian itu lawan jenis dan bukan mahram, apalagi? Apalagi? Tanya Firza. 56.
Apalagi sekarang Mas Firza juga sudah beristri. Zaida mengatakannya dengan suara yang lebih pelan. Aku nggak mau suamiku terlalu dekat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Mendengar kalimat Zaida, Firza yang awalnya panik dan pusing karena Zaida marah-marah seketika tersenyum. Lah mendengar ada nada cemburu dari kalimat Zaida tadi. Iya, saya minta maaf sama kamu, istriku. Zaida yang sedang marah langsung membuang muka karena malu. Firza mendekati Zaida dan mengelus punggungnya, berusaha untuk meredam amarah menggebu-gebu yang sedang dirasakan oleh Zaida. Sekarang, kamu mendingan istirahat aja, biar saya yang beresin barang-barang kita di sini. Kamu tenang saja, saya akan membiasakan untuk tidak selalu menuruti apapun itu permintaan Niki sesuai dengan perkataan kamu. Sekali lagi, saya minta maaf ya, Zaida. Zaida masih diam. Rasa kesalnya belum hilang secara penuh, tetapi sudah cukup meredam. Firza menggandeng telapak tangan Zaida dan menuntunnya untuk duduk di pinggiran ranjang. Lalu, Firza pun tersenyum memandangi sang istri. Istirahat saja ya, kata Firza. Zaida menarik napas panjang kemudian mengembuskannya. Nggak apa-apa, aku bantuin. Firza menggeleng. Jangan, kamu istirahat saja. Biar saya yang handle. Zaida tidak mau berdebat lagi. Ia sudah lelah karena marah-marah, akhirnya ia pun menurut. Semua barang sudah dibereskan. Zaidan dan Firza sebenarnya tidak memiliki banyak barang di pesantren, kebanyakan hanya pakaian dan perlengkapan kebersihan harian saja. Semuanya sudah masuk ke dalam tas kemarin. Hari ini, mereka memutuskan untuk langsung ke rumah dinas saja. Sebenarnya, waktu cuti Firza masih ada 2 hari lagi. Bu Nyai dan Pak Kiai pun juga awalnya masih menahan mereka berdua untuk tidak langsung ke rumah dinas. Namun, Firza dan Zaida sudah sepakat untuk langsung ke sana saja. Kamu kok cepat-cepat ngajak Zaida ke rumah dinas, Sa? Kan masih cuti kan? Tanya Bu Nyai. Firza mengangguk. Iya, Bi. Kami udah sepakat. Sekalian mau beres-beres juga di sana. Bu Nyai menghela napas panjang. Nanti kalau sudah tinggal di sana jangan lupa sering-sering mampir ke sini kalau ada waktu luang. Firza mengiyakan seraya tersenyum. Iya, Bi. Firza dan Zaida pasti mampir ke sini kalau pas lagi ada waktu. Lalu, Bu Nyai beralih kepada Zaida. Zaida, semoga kamu betah di rumah dinas nanti ya, Nak. Iya, Bu Nyai. Amin. Kok masih manggil begitu toh? Zaida panggil aja Bibi sama kayak Firza. Kita kan sudah menjadi keluarga. Iya, maaf Bibi. Zaida masih belum terbiasa. 57. Bu Nyai tertawa. Nggak apa-apa, nanti lama-lama juga biasa. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu jangan sungkan buat ngomong ke Bibi ya Nak. Terutama kalau Firza membuat kamu nangis, lapor aja ke Bibi dan Paman, biar kami yang bertindak. Di dekat Zaida,
Firza yang mendengar hal itu menelan ludahnya sendiri. Andai saja Bu Nyai dan Pak Kiai mendengar perdebatan Firza dan Zaida gara-gara Niki kemarin, sudah pasti Firza akan diomeli habis-habisan oleh mereka berdua. Untunglah masalah itu bisa diselesaikan dengan damai. Lalu, Firza dan Zaida pun pamitan kemudian berangkat ke rumah dinas. Sebenarnya tujuan utama mereka segera ke rumah dinas karena Zaida juga sedang datang bulan. Jadi, biarlah masa bulan madu mereka ditunda dulu. Lebih baik memanfaatkan waktu yang ada dengan beres-beres di sana supaya rumah dinasnya rapi dan juga bersih.